12. Yudas Iskariot. Nama Yudas dalam bahasa Yunani adalah Iudaos, yang berasal dari bahasa Ibrani, Yehuda atau Yahuda, yang artinya bersyukur. Sedangkan kata Iskariot berasal dari bahasa Ibrani, Iskariot, yang secara harfiah berarti orang dari Keriot. Keriot yang dimaksud di sini kemungkinan adalah sebuah kota di dekat Hebron, Yosua 15 ayat 25. Seandainya benar demikian, maka Yudas merupakan satu-satunya orang Yudea di antara murid-murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, semua muridnya berasal dari Galilea. Orang-orang Yudea seringkali mengejek penduduk Galilea sebagai penduduk perbatasan yang kasar. Hal ini mungkin membuat Yudas terasing dari kalangan para murid. Seluruh Injil serta kisah para rasul menempatkan Yudas Iskariot di urutan terakhir dari daftar murid-murid Tuhan Yesus. Tidak diragukan lagi, ini mencerminkan reputasi buruk Yudas Iskariot sebagai pengkhianat gurunya. Lagi pula, namanya biasanya disertai keterangan dengan kesan buruk, seperti yang mengkhianati dia atau yang kemudian menjadi pengkhianat. Tidak disebutkan secara pasti kapan Tuhan Yesus memanggil Yudas Iskariot untuk bergabung dengan kelompok pengikutnya. Tetapi kemungkinan pada saat yang sama ketika ia memanggil Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Simon orang Zelot dan Tadeus. Nama Yudas Iskariot cukup sering disinggung di dalam kitab-kitab Injil, tetapi bukan karena perbuatannya yang baik, tetapi justru karena sifatnya yang buruk dan pengkhianatannya kepada gurunya sendiri. Pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus adalah malam yang paling mengerikan, sehingga hal ini diabadikan dalam tradisi perjamuan kudus pada zaman Rasul Paulus, pada malam waktu ia diserahkan, 1 Korintus 11 ayat 23. Yudas Iskariot bertugas sebagai bendahara para rasul. Dan dalam satu kesempatan ia menunjukkan sikap yang pelit terhadap pekerjaan mereka, ketika Maria datang untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Yudas bersikap seolah-olah memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi sebenarnya karena ia adalah seorang pencuri. Yudas biasa mencuri uang dari kas yang dipegangnya, Yohanes 12 ayat 1 hingga 8. Para pakar Alkitab memberikan beberapa teori mengenai alasan pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus. Pertama, Yudas sakit hati ketika Tuhan Yesus menegurnya pada waktu Maria mengurapinya dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Kedua, Yudas tertarik dengan tawaran uang dari musuh-musuhnya, walaupun uang sebesar 30 perak bukanlah jumlah yang cukup besar pada masa itu. Ketiga, Yudas kecewa terhadap misi Tuhan Yesus, yang gagal sebagai pemimpin gerakan massa untuk melawan penjajah Romawi. Namun, apapun alasannya, yang jelas Yudas telah memberikan dirinya dikuasai oleh iblis untuk mengkhianati Tuhan Yesus, Lukas 22 ayat 3, dan Yohanes 13 ayat 27, dan ia berkeras hati terhadap peringatannya yang berulang-ulang. Setelah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas pun menyesal atas perbuatannya menjual gurunya, dan ia mengembalikan uang penjualannya kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Lalu Yudas pun bunuh diri, Matius 27 ayat 3-10. Menurut sebuah cerita rakyat, ia menggantung diri di sebuah pohon yang kuncupnya merah, yang kemudian disebut pohon Yudas. Menurut Agustinus, 354-430 Masehi, seorang bapak gereja terkemuka, tali yang dipakai Yudas gantung diri putus, lalu ia terjatuh dan mati. Hal ini cocok dengan kematian Yudas yang jatuh tertelungkup, lalu perutnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19.
Akhir hidup Yudas Iskariot yang sangat tragis itu adalah akibat langsung dari perbuatannya yang keji dengan mengkhianati gurunya sendiri. Alkitab dengan gamblang berkata bahwa Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya, Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.